Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, semuanya shalom. Bersyukur sekali hari ini bisa diberi kesempatan kembali untuk saya sharing untuk firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil di 1 Korintus 8 ayat ketiga. Firman Tuhan yang berbunyi, tapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, secara garis besar perikop firman Tuhan di 1 Korintus 8 itu bicara tentang persembahan berhala, bicara tentang bagaimana tidak menjadi batu sandungan. Dan di ayat itu Paulus berbicara kepada orang-orang Korintus yang notabene mereka adalah orang yang pintar, berpengetahuan, dan juga punya banyak karunia roh. Tapi Paulus menyebutkan satu ayat di sana, satu perkataan, satu nasihat di sana. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Bahwa kasih itu lebih penting daripada pengetahuan, kasih kepada Allah lebih penting daripada karunia-karunia rohani. Kalau kita mau belajar lebih lagi, arti perkata dari ayat itu, tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Arti kata kasih di sini, orang yang mengasihi Allah itu dipakai kata agape. Kita tahu bersama di bahasa Yunani, arti bahasa asli dari ayat tersebut banyak arti kata kasih, philia, storge, kasih kepada persaudaraan, kasih kepada keluarga, dan juga eros, kasih kepada pasangan hidup, pada laki-laki pada perempuan, juga sebaliknya. Dan kata yang dipakai di sana adalah agape, unconditional love, yang artinya kasih tanpa syarat. Dan juga dikenal oleh Allah itu dalam bahasa aslinya adalah ginosko, yaitu tidak cuma dikenali, kenal saja, mengetahui saja dari data, dari fakta di lapangan, tapi lebih kepada ada hubungan yang akrab, ada hubungan yang erat. Jadi nggak cuma kenal biasa saja. Dan kalau dari kita belajar dari ayat tersebut, sederhana saja Bapak Ibu semua. Kalau kita mau dikenal Allah, ya, mau kan semua dikenal Allah? Maukah Bapak Ibu saudara dikenal Allah? Sederhana, engkau harus mengasihi Allah tanpa syarat. Engkau harus agape sama Tuhan. Kalau engkau mau ginosko atau dikenal dengan akrab oleh Tuhan, dinikmati Tuhan, engkau harus memberikan kasih yang tanpa syarat atau agape itu. Seringkali kita banyak syarat untuk kita mengasihi Tuhan. Banyak syarat. Saya akan mengasihi Tuhan kalau saya diberkati. Saya akan mengasihi Tuhan kalau bisnis saya dipulihkan. Saya akan mengasihi Tuhan kalau keluarga saya dipulihkan, kalau saya dicukupkan, dan sebagainya. Saya akan beribadah pas saya longgar saja. Saya akan memberikan perpuluhan kalau semuanya cukup. Ya. Seringkali kita banyak syarat, tapi tahukah saudara bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita? Ketika Dia memberikan anak yang tunggal buat kita, Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Kurang apa lagi kalau Tuhan mengasihi kita? Ya, Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, perintah Tuhan, arahan Tuhan jelas. Bagaimana Tuhan itu bilang kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan kekuatanmu. Cari kehendaknya, cari kerinduannya, temui Dia. Ya, carilah kehendaknya supaya kita mengerti bagaimana kita hidup di dunia ini. Bukan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena Tuhan itu butuh dikasihi. Enggak, lebih dari itu Bapak Ibu semua. Tuhan itu benar-benar, saya percaya Tuhan itu benar-benar kangen sama kita. Dia benar-benar rindu ketemu dengan kita. Oleh karena itu, kalau selagi kita masih ada di dunia ini, ayo kita mau berlomba-lomba cari Tuhan, kasihi Tuhan. Dan saya percaya ketika kita hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam kita, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan saya percaya penyertaannya yang luar biasa, yang akan menuntun kita dari kemenangan menuju kemenangan, dari sesuatu yang tertutup Tuhan akan buka. Dimulai dari kata ketika kita mulai mengasihi Tuhan. Dan kita percaya ketika kita dikenal Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai,
memberkati kita dan memberi petunjuk bagaimana kita hidup. Barang siapa mengasihi Tuhan, dia dikenal oleh Tuhan. Selamat beraktivitas, biarkan pada hari ini kita semua mulai mengasihi Tuhan dan kita hidup dengar-dengaran akan suara Tuhan dan mengerjakan semuanya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.